Okay, ini easy ya guys ya, very easy. Our topic for today is about the influence of film, right? It's on culture. Coba baca dulu. The influence of film, bukan film ya, film. Sekali ngomong, film on culture. Pengaruh, influence pengaruh of film terhadap culture, budaya ya. Budaya itu apa? Cara hidup secara keseluruhan ya, cara hidup masyarakat ya. Ini sir apa budaya Indonesia sekarang dipengaruhi pop, dipengaruhi Korea. Itu maksudnya cara hidup Korea kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin bajunya, mungkin pernak-perniknya, bonekanya yang dulu kita jenglot sekarang labubu ya kan. Apa sih bonekanya orang Jawa apa? Jenglot kan. Ya pokoknya gitulah pokoknya itu masuk ya, culture-nya masuk gitu ya. Kalau bubu itu bukan Korea guys ya, apa Thailand ya. Thailand. Terus ada kata film di situ film ya guys ya. Bedanya sama movie apa Sir? Ya film itu sebenarnya role itu loh guys. Role film itu yang disebut film. Belum film perfilman belum ada, ditemukan dulu role-nya itu. Role-nya baru berkembang ke dulu cuma buat foto aja. Jadi intinya movie sama film itu bahasanya kalah tua. Jadi movie itu dipakai di Amerika kan, film dipakai di British. Cuman ya asal muasalnya film ya role itu guys, role film itu. Oke, bawahnya langsung film. Kawan, pokoknya movie sama aja kalau mau bilang movie. Sebentar, ada beberapa perbedaan vocab Amerika sama British ya guys ya. Tapi dipakainya bebas mas, terserah. For example like liburan, what is it? Holiday is British, right? American will say vacation. Vacation itu punyanya Amerika. Terus yang benar warna itu apa sih ya? Color apa colour sih? Dua-duanya benar. Colour itu punya British, color itu punya Amerika, color and color ya. And then bola, kalau sepak bola di Amerika they will say soccer ya guys ya. Kalau kalian bilang football di Amerika itu bukan sepak bola ya, itu kayak American football, itu beda lagi. Permen, what is it? Candy in American, British will say sweets ya kan. Lorry, truck itu truck ya. Di American will say truck, British will say lorry gitu, agak beda. Oke, langsung. Film, come on. Has a profound impact on culture. P-nya nanti nggak lolos nih guys, P-nya begitu. Nanti habis ini ujian ya guys ya. Salah satunya penilaiannya adalah popsonnya, P-nya guys, impact on culture, right? Impact on culture, coba ulang. Film has a profound impact on culture. Impact on culture, right? Shaping societal norms and influencing public perceptions. Right? Since Eka. Alright, film memiliki has profound impact, dampak yang mendalam, teman. Profound itu mendalamnya, yang vocab mendalam ya profound itu. Kalau kalian pakai deep juga nggak apa-apa. Cuman deep itu luas ya, maksudnya bisa kemana-mana. Lebih ke fisik ya kan, dia deep. Kalau mamanya pemahaman segala macam secara non harfiah ya profound gitu aja ya. Profound impact berarti film memiliki dampak yang mendalam on culture, dalam budaya kita. Budaya maksudnya gimana ya, kayak ada masih banyak hantu-hantu itu kan budaya juga. Lea itu dari budaya mana? Bali ya kan. Gendruwo itu dari mana? Itu pasti ada bawa budaya gitu ya. Dan baju-bajunya juga ya. Nggak gampang bikin film guys, itu harus riset banget. Shaping societal norms, membentuk norma-norma sosial. Kalau kita bilang social itu antara per individu aja ya, sosial. Kita ini sosial. Tapi kalau societal dia pakainya berarti lebih luas lagi, lebih tinggi lagi, kayak lembaganya, kayak aturan masyarakat secara umum gitu ya. Societal norms, norma-norma sosial. Norma itu apa guys? What is it? Norma, aturan masyarakat. Kayak norma-norma sosial yang mempengaruhi persepsi atau sudut pandang secara luas ya, persepsi publik. Kalau sudut pandang secara sempit itu point of view guys. Pola pikir itu mindset, perception itu pandangan yang luas, kalau sempit point of view. Tuh. Terus through storytelling,
cepat aja mau ujian ya. Terus storytelling melalui pencerita. Oke, sebentar. Film reflects and challenge cultural values. Yang mau nanya langsung aneh, saya angkat tangannya. Often serving as a mirror of society. Oke, through storytelling melalui penceritaan. Ini seni penceritaan ya guys ya. Storytelling itu seni bercerita, seninya. Kalau caranya itu disebut narasi. Cara bercerita itu narasi. Kalau kontennya itu disebut story, gitu aja. Oke, film melalui seni bercerita itu, film mencerminkan, reflect and challenge, mencerminkan dan juga menantang nilai-nilai budaya. Stop sampai situ. Mencerminkan nilai budaya yang tadi ya, Lea tadi dari Bali segala macam. Ada yang mencerminkan, ada juga yang melawan. Biar pemikiran kita agak berubah sedikit. For example, dulu sebelum ada film Joker, kita anggap Joker itu ya jahat. Sudah, setelah ada film itu kita jadi sadar, oh ternyata Joker itu jahat karena ini gitu ya. Terus ada lagi film LGBT, kedua orang saling mencintai di barat, ada film LGBT. Dan kalau kita masuk ke filmnya itu kayak menganggap ini wajar, ini mereka bisa kayak gitu. Nah, itu menantang itu Mas ya, menantang budaya ya. Cultural values, nilai-nilai budaya kayak kesopanan, kejujuran segala macam. Apalagi di film yang ini The Wolf of the yang saham-saham itu apa sih? Wolf of Wall Street. Ya kan, dia kan jadi anti-hero. Dia kan nyeritain seorang penipu itu, Jordan Belfort tuh. Ya benar, yang Leonardo DiCaprio. Dia tuh penipu guys. Di film itu dia juga menipu. Augment apa nih perusahaannya saya lupa. Saya pernah nonton cuman Augment apa gitu. Itu dia ngegoreng saham. Teman-teman istilah ngegoreng saham tahu? You have to know about this one because if you want to invest your money in stocks, you have to know about goreng-gorengan gitu guys. Ngerti yang digoreng maksudnya? Dipom-pom. Jadi ini perusahaan jelek, pokoknya ada aja gitu ya. Nah, capnya itu 5.000 umpamanya. Di belakang dia ada yang ngedorong biar naik. Caranya apa? Ya modal dimasukin 5 miliar umpamanya, masukin 5 miliar dia akan naik tuh. Kalian sebagai retailer ngikut, wah ini sahamnya lagi naik-naiknya nih, ayo kita ikut. Ketika udah nyampe atas diambil sama mereka yang miliaran tadi, udah jeblok, jatuh lagi. Yang rugi siapa? Kalian, karena itu insider tadi yang ngasih gelontorin tadi, ngepam sama ngedam gitu ya. Itu namanya digoreng biar naik, terus dia turun lagi, diambil lagi sahamnya biar turun. So if you want to invest, you have to understand it and you have to believe it. Okay, and reflect and challenge cultural seringkali berfungsi sebagai cermin masyarakat. Okay, lanjutnya moreover. Okay, films can introduce gitu guys. Kurang D-nya kurang kuat. Yes. Audiences to diverse perspectives and foster empathy towards different cultures. Okay, moreover, selain itu film itu bisa memperkenalkan audiences, penonton, to diverse perspective, kepada perspektif yang berbeda. Tadi ya Joker, Wolf of Wall Street tadi kita bisa milihnya berbeda. Contohnya ini guys, sekarang akan berpikir berbeda tentang kebahagiaan. Guys, kalian tahu ini ya, Pursuit of Happiness, film paling nomor 1 yang untuk motivasi. Kalau kalian kurang motivasi, biasanya orang-orang nonton itu. Itu terbaik di dunia, yang Will Smith sama anaknya itu loh, yang jualan mesin scan, tidur di toilet segala macam. Sadar nggak tulisannya happiness-nya gimana? Happiness pakai Y, harusnya pakai I ya. Kenapa ditulis Y sama dia? Kalau kamu tulis filosofinya begini. Saya happy kalau ditulis Y. Kalau kamu tulis I, saya nggak happy. That's my happiness. Nggak bisa diatur orang lain. Itu menurut pendapat saya. Maksudnya happiness saya ya begini. Meskipun kelihatan orang ini salah nih, loh. Tapi ini bahagia saya ya pakai Y. Mau apa? Nah, kayak gitu. Itu filosofinya di situ. Jadi nggak bisa diganti I, dibenerin grammarnya nggak boleh, guys. Kayak slogannya Apple. What is it? Think different ya. Harusnya secara grammar apa? Differently. Berarti Steve Jobs nggak bisa bahasa Inggris dong. Artinya dulu apa? Think differently. Berpikir berbeda. Lah kalau umpamanya saya tulis think differently, apanya yang beda? Saya ini mau beda.
So I think difference. Saya nggak mau ikut grammar. Grammar itu sama kayak manusia jutaan manusia lainnya. Saya maunya nulis think difference. Itulah naiknya udah ke seni guys. Kita nggak bisa nyalain. Jadi kalau teman-teman baru belajar grammar langsung nyalain itu, oh my god. I can explain that, guys. I can explain kenapa mobil besar itu big car big juga bisa. Tuh, salahnya Sar. Oke, gini aja. Misi yang mustahil bahasa Inggrisnya apa? Harusnya bendanya taruh belakang loh. Impossible mission. Mobil besar, big car, bendanya taruh belakang. Misi yang mustahil itu bendanya di mana? Di misi kan? Harusnya impossible mission. Kalau yang di film itu namanya? Berarti yang bikin film nggak bisa bahasa Inggris ya? Mission. Sebenarnya ada tambahan lengkapnya begini guys. Mission which is impossible. Mission which is impossible, misi yang sulit, yang mustahil. Gitu, asal muasal cuma dicoret aja which is-nya. Mobil yang besar, car which is big, car big. Itu naiknya nggak digunakan di linguistik, cuman kalau umpamanya di debat itu bisa benar gitu guys ya. Itulah bahasa, kemana-mana bisa. Enggak, non clause. Bukan non clause, itu phrase yang udah di tetap itu non clause, kembalinya ke noun-nya soalnya. Mau noun-nya terletak dimanapun kan ladan, LADAN, AC ya kan, di belakang itu sebenarnya dia AC, adjective clause gitu guys. Lah luas ya guys intinya masih berhubungan dengan ini tadi. Film dapat memperkenalkan penonton kepada berbagai perspektif yang berbeda gitu guys ya, dan mendorong empati. Kita bisa merasakan perasaan orang lain atau budaya yang lain terhadap budaya yang berbeda gitu ya, towards different cultures. Oke. No judging. Sebenarnya ininya no judging sih. Hasilnya adalah tidak gampang ngejudge ya. Oke. And then the portrayal, come on, of characters and narratives can empower. Kayaknya kurang deh P-nya. Power, kayak saya gitu. Power, marginalized groups and inspire social change. The portrayal itu penggambaran of characters and narratives, karakter dan narasi itu cara penceritaannya. Can empower, bisa memberdayakan kelompok yang terpinggirkan. Gimana maksudnya guys? Dan bisa menginspirasi perubahan sosial ya. Kayak contohnya film Jokowi kemarin, pernah nonton film Jokowi? Itu kan di Bengawan Solo, kasihan orangnya digusur. Itu kan masyarakat bisa melihat, oh nanti kalau saya jadi pemimpin saya nggak mau gusur-gusur lah. Karena kan kita tahu dari film itu, ya kan. Jarang kan kita ngelihat gusuran secara langsung. Ya udah dari film, ya kan. Itu bisa memberdayakan kelompok yang terpinggirkan, maksudnya di pinggir kali atau anak-anak punk itu. Kalau kalian benci anak punk, coba nonton Punk in Love. Betapa lucu-lucunya mereka ya kan. Nggak jahat juga kan mereka itu. Oke. Terus dan menginspirasi perubahan sosial. Nah ini maksudnya bisa berubah, kita saling bareng gitu loh dengan perbedaan. Itulah unity in diversity. Nggak cuma dilihat dari oh kamu Jawa, saya Sunda. Enggak, lengkap guys. Saya biasa, kamu punk, kamu rock. Kita bareng-bareng, santai. Kamu skena, bareng-bareng gitu guys ya. Oke. Terus furthermore, any question dulu guys? Nggak ada ya. Furthermore, lebih lagi atau moreover, and then sama kayak and then. Gantinya bisa di samping. Lebih lagi, ya bisa juga bisa. Besides, kalau bisa terlalu, ini kayak ngelanjutin aja sih. Furthermore, films often play a crucial role. Play a crucial role in preserving cultural heritage and traditions. Furthermore, selain itu, films often bisa dibaca often juga nggak apa-apa guys. Film itu seringkali play a crucial role, memainkan peran yang krusial atau penting yang mendesak ya.
In preserving, dalam melestarikan, lestari itu biar nggak punah maksudnya, guys. Cultural heritage, mau melestarikan warisan budaya kayak wayang segala macem, itu mancing budaya juga budaya, kan kebiasaan cara hidup masyarakat yang di pinggiran. And then apa lagi, warisan budaya dan juga tradisi. Kalau tradisi artinya kebiasaan turun menurun, ya kayak di filmnya Makassar itu apa nih yang Abu Tuming itu, Silariang, Silariang, Uang Panai, itu juga melestarikan warisan budaya ya. Biar orang-orang yang lain selain Makassar itu tahu, oh di sana ada Uang Panai. Kalau umpamanya mau kawin lari, Silariang namanya, ya kan. Kalau kamu nyakitin orang Makassar, kamu bakalan di ini doti-doti. Nah, itu kan ada filmnya. Doti-doti. Saya tahunya juga dari Abu Tuming itu. Apa sih maksudnya ini? Gitu. Tuming Abu. Doti-doti is santet. Alright. Pengalaman budaya. Oke, dua lagi. Alright. In an increasingly globalized world, the influence of film transcend borders. Okay, creating a shared cultural experience. In an increasingly itu semakin naik gitu guys ya, semakinnya naik ya kan. Globalized world, dalam dunia semakin global maksudnya hubungan antar kita sama negara lain agak dekat sekarang ya, bisa langsung jual beli, mau itu nikah ya, globalisasi, mau itu secara ekonomi, secara semuanya global. The influence of film, pengaruh film ini transcend borders, melampaui batas. Nah, melampaui itu bisa transcend, melampaui pemahaman, umpamanya transcend, right? Kalau umpamanya melampaui secara fisik itu beyond, guys, beyond. Melampaui bumi, beyond the earth, right? Oh, ini roketnya melampaui atmosfer ya, beyond the atmosphere, beyond, beyond, melampaui secara fisik. Kalau secara pikiran, melampauinya secara pikiran. Ini tapi maksudnya gimana, Sir? Ya kayak film ini guys, yang nggak kepikiran sebelumnya, kayak film Coco, tau nggak? Coco, animasi itu kan berangkat ke alam arwah. Itu kan Coco yang Remember Me itu kan ya filmnya. Ya, itu bagus banget. Itu nomor 2 di dunia guys, film Coco itu. Very good. Kan nggak kepikiran, orang sebelumnya nggak kepikiran bisa bikin film yang ke arwah, balik lagi segala macam. Film kartun, animasi, Coco. You have to watch it. You will cry. Coco Melon katanya. Bukan Coco Melon. Bukan Coco Melon. Iya. Tentang musik. Bagus banget itu. Very good. Coco is good. Melampaui batas ya, menciptakan pengalaman budaya bersama ya. Jadi kita dengan nonton Coco kita bisa tahu, oh ternyata kalau orang mau masuk surga itu fotonya harus ada di altar ya. Kalau kepalanya putul gitu fotonya, ya udah cucunya ini harus ke alam arwah buat nyari potongan fotonya kakeknya itu. Sebenarnya ada di lacinya neneknya tuh, ada potongan fotonya arwah kakeknya itu. Cuman gimana ya, nggak tahu sih, cucu ini nggak tahu, akhirnya dia terjebak di alam arwah untuk ngobrol segala macam sama kakeknya. Sebenarnya dia ngira kakeknya itu seorang penyanyi terkenal, ternyata yang selalu nemenin dia dari awal itu kakek yang aslinya itu, yang di alam arwah dia kan ditemenin sama orang itu. Balik pas dia nyanyi Remember Me, si neneknya yang pikun ini kepikiran, oh ini pernah dinyanyiin sama ayah saya, ini diambilin fotonya. You will cry, nonton Coco. Oh ya, you will cry. Bagus banget. Ini kok kepikiran orang ini bikin ini alurnya keren loh gitu Coco. Makanya dia jadi nomor 2 di dunia ya. Nomor 1 saya lupa apa tuh. Mister, kemarin bedanya Increase sama Rise? Increase kan naik bertahap. Kalau Rise itu dinaikkan kayak kita naikkan sesuatu. Ada menjadi gitu. Ada yang naikkan, ada yang mendorong. Mengibarkan bendera itu raise the flag, right? Kalau RISE dia naik sendiri tanpa kita. Matahari, Oh, Rise yang bendera tadi ya contohnya. Rise, tulisannya Rise itu ada kita yang naikin, ya, mendorong, raise. I raise your salary, berarti saya yang naikin gaji dia.
I want to raise your salary. Oh berarti bukan increase. Increase itu meningkatkan secara bertahap. Nah, increase. Apa? Rising star, ya. Iya boleh. Kalau rising star, yes, itu bukan kita kan, dia naik sendiri starnya. Tapi kan jurinya, iya jurinya yang berhak bilang raise, kita enggak. Yang berhak bilang rise, jurinya bukan kita kan ngelihatnya dia udah naik, berarti rising star, rising star. Karena bukan kita yang naikin dia kan. Iya, matahari pun kan yang naikin Gusti Allah, bukan saya. Makanya saya sebut RISE, rise. Kecuali kita atau ada pelakunya, pelaku ini menaikkan, ya udah pakai rise. Jurinya menaikkan si star ini, berarti pakai raise dia. Simple ya bahasa Inggris ya, very simple. Yeah. Share experience ya. Terakhir, ultimately, the relationship between film and culture is dynamic. Nah, selalu berubah-ubah gitu ya. Constantly evolving with societal changes. Akhirnya the relationship, hubungan antar film ini dinamis itu selalu berubah, berkembang ya guys ya. Constantly, barengan, konstan itu kok maksudnya barengan evolving with societal change, berkembang seiring dengan perubahan di masyarakat kita lebih gaul-gaul ya, film kita akan gaul-gaul guys. Masyarakat kita banyak yang masih yang tradisional ya tradisional, semuanya bagus ya. Any question perhaps? Ya? Influence itu selalu baik, kalau impact selalu buruk ya? Influence. Good point actually, tapi saya nggak tahu. Ya, baru kali ini Nggak tahu. Loh, kalau saya nggak tahu saya akan bilang nggak tahu. Influencer. Ya betul. Kayaknya saya setuju. Like 80%. I agree with that. Kayaknya impact itu dampak negatif, selalu negatif ya. Tapi kan kalau misalkan kita ngomong kayak positive impact. Oh iya, berarti saya nggak setuju. Alright, setuju sama dia. Aja kan. Gak jadi. Kalau kita ngomong Gak jadi. impact or negative impact sama aja kan. Sebentar, artinya aja udah lain loh. Influences pengaruh. Iya. Impact kan dampak. Dampak negatif sama dampak Tapi positif. di bahasa Indonesia dampak itu kan pasti Pengaruh kan mempengaruhi. Kayak ada yang mempengaruhi. Oh, kamu kesana aja. Kan pengaruh, influence. Kalau dampak itu kan, pokoknya kita kecipratan, ada bola jedar ada mobil lewat pas hujan, seret, langsung dampak kan langsung ini. Belum tentu pengaruh kan? Ini kayak mobil lewat aja, seret, langsung ada kecipratan, dampak langsung. Kalau dampak kurang langsung, implikasi. atau ini ya, efek akibat. Itu kan Efek berarti permasalahannya efek sama impact ya. oh ya, efek sama impact. Iya, nanti saya cariin. Itu. Efek kata kerjanya, efek kata bendanya. Alright.